aku mau menjelaskan tentang pengertian teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik adalah teori belajar yang menekankan bahwa siswa bisa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman. Guru hanya sebagai pembimbing atau fasilitator. Artinya, siswa bisa belajar dengan cara menemukan, mencoba, dan mengaitkan pengetahuannya melalui pengalaman dia miliki. Seperti contoh, di sebuah kelas IPA, siswa bisa belajar perubahan wujud benda. Di situ, guru tidak hanya menjelaskan teori, tetapi guru mengajak muridnya untuk praktek secara langsung. Pengertian dari konstruktivistik terbagi menjadi 3. Yang pertama, James Tibet, terkenal dengan tokoh konstruktivistik utama. Teori konstruktivistik adalah proses cara menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dan realitanya. Contohnya, anak tersebut membangun pengetahuan dengan sendirinya melalui pengalaman yang langsung. Yang kedua, pengembangan intelektual bisa dilihat dari segi histori serta budaya, pengalaman individu, dan bergantung dengan sistem-sistem syarat yang berpedoman dengan simbol-simbol yang dibuat. Contohnya, diskusi dengan teman. Anak belajar dalam kelompok. Dia awalnya itu tidak paham dengan materi yang sudah dijelaskan. Setelah dijelaskan dengan temannya, dia akan paham dengan materi yang setelah dijelaskan oleh temannya. Yang ketiga, Mars Metosoni dalam sejarah adalah tokoh konstruktivistik dalam periode awal yang mana pada zaman masih banyak mengatur aliran. Contohnya, guru menjelaskan huruf ABC dan seterusnya. Di papan, anak-anak hanya bisa duduk dan menghafalkan. Selanjutnya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan teori konstruktivistik. Kelebihan teori konstruktivistik yang pertama yaitu guru bukan satu-satunya sumber belajar. Dalam proses pembelajaran teori konstruktivistik ini, guru hanya sebagai pembimbing. Jadi siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran dari segi latihan, bertanya, praktik, dan sebagainya. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Jadi di sini pembelajaran tidak hanya mendengarkan dari guru saja, tetapi siswa juga harus bisa mengaitkan dengan pengalaman-pengalaman pribadinya, dengan informasi yang dia dapatkan, baik dari temannya, keluarga, dan lainnya. Selanjutnya, kekurangan teori konstruktivistik. Yang pertama yaitu peran siswa sangat besar. Jadi di sini di pembelajaran ini siswa harus aktif membangun pengetahuan sendiri. Jika tidak aktif, maka pembelajaran bisa kurang maksimal. Yang kedua, butuh sarana belajar yang mendukung. Di pembelajaran ini membutuhkan aktivitas dan media yang cukup, sehingga tidak selalu mudah diterapkan di semua kondisi. Halo Kak Fred, di sini saya akan menerangkan tentang aplikasi teori konstruktivistik dalam pembelajaran. Langsung saja memasuki poin yang pertama, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Siswa dapat belajar melalui proyek yang nyata dengan meningkatkan pemahaman kerjasama dan pemecahan masalah. Yang kedua, yaitu pembelajaran kolaboratif dengan cara belajar berkelompok dan bisa juga berbagi ide, diskusi, dan membangun pengetahuan bersama. Yang ketiga, metode inquiry. Siswa dapat menemukan sendiri pengetahuan melalui penyelidikan, dan guru hanya sebagai fasilitator. Yang keempat, penggunaan teknologi interaktif dapat melalui media digital, dapat membantu eksplorasi, simulasi, dan kolaborasi pembelajaran. Yang kelima, evaluasi formatif. Penilaian berkelanjutan dapat memberi umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu refleksi dan metakognisi. Siswa dapat mengevaluasi dengan cara belajar mereka dan dapat meningkatkan
kesadaran dan strategi pembelajaran.